Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita dalam program Tribun Hot. Seperti biasa nih, di Tribun Hot kali ini kita akan membahas soal masalah kesehatan. Dan di akhir tahun ini memang cukup banyak nih bencana-bencana yang membuat berita kita terkejut ya dengan pemberitaan yang ada saat ini. Selain bencana juga hari ini ada kabar adanya bom, dan itu kita ingin soal PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Dan untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan Dr. Yana Cholida yang merupakan praktisi kesehatan mental dan titik meridian tubuh yang sudah datang di studio Tribun Jabar hari ini. Halo, selamat siang Dr. Yana. Selamat siang Putri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Nah, dokter, ini kita ingin membahas soal PTSD ya dok ya, dan cara penanganannya itu bisa lewat EFT. Nah, tapi sebelum kita membahas detail nih, apa sih PTSD dan EFT itu? Mungkin kita kasih informasi juga nih dok, sama Tribun yang nonton tentang informasi PTSD itu apa? Dijelaskan nggak? Iya. Sebelumnya kita sama-sama berduka dulu. Jadi memang Indonesia ini sedang di bawah berkabung ya, karena terutama kejadian yang sangat menguras perhatian kemarin di Cianjur ya, Put ya. Nah, kita berdoa dan semoga orang-orang di sana diberi kekuatan untuk bangkit. Nah, kembali ke materi atau ke topik yang Putri sampaikan. Jadi PSTD itu apa sih gitu kan? Itu kita terjemahkan dulu, itu adalah Post Trauma Stress Disorder ya. Artinya atau disebut juga gangguan stres pasca trauma. Ya, gangguan stres pasca trauma ini adalah gangguan mental Put sebenarnya ya. Gangguan mental yang diakibatkan dampak dari sebuah kejadian atau trauma. Trauma ini macam-macam Put ya. Bisa karena kebetulan kita kan kemarin kejadian di Cianjur itu berarti trauma akibat bencana alam. Bisa juga trauma pada perundungan misalnya ya, bullying dan lain-lain. Kemudian trauma apa? Trauma terhadap pekerjaannya ya. Misalnya lebih orang-orang yang bekerja relawan gitu ya, trauma. Kemudian gangguan mental ini akibat apa? Akibat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan rasakan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya, mengganggu emosinya, dan akhirnya dari emosi itu akan mengganggu organ-organ sekitarnya. Ya, itu makanya disebut gangguan stres akibat trauma itu sendiri gitu. Nah, biasanya dok, kalau tadi ya PTSD kan bisa menyerang bawah sadar kita, dan berarti pikiran bawah sadar kita, dan berarti itu memang bisa ya dok kalau PTSD itu. Ya, jadi PTSD itu sebenarnya ada beberapa faktor yang beresiko orang-orang. Jadi memang semua orang bisa terpapar atau ada trauma pasca trauma itu sendiri, tapi tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Terutama misalnya faktor yang berisiko adalah orang-orang yang pertama, orang memang dalam keluarganya ada riwayat gangguan mental ya. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang faktor berisiko adalah orang yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya ya. Kemudian ketiga adalah ada pengalaman traumatis di dalam dirinya di masa kecil. Nah, di masa kecil itu sangat mempengaruhi sekarang kan gitu ya. Kemudian apalagi yang keempat adalah memiliki profesi tertentu ya. Tadi kita bahas di belakang tadi sama Bang Daniel bahwa profesi tertentunya apa sih contohnya? Misalnya tentara ya, terus wartawan juga kan ya. Tadi cerita ada beberapa teman yang seperti itu. Kemudian apalagi relawan-relawan gitu seperti itu. Dan siapa lagi yang faktor berisiko terjadinya PTSD ini adalah orang-orang yang kecanduan alkohol. Ya, bisa juga. Udah kecanduan alkohol, mendapat trauma lagi, terjadilah PTSD ini. Nah, itu faktor-faktor risiko yang bisa menyerang pada orang-orang yang PTSD tadi ya, Put ya. Dok, kalau misalnya bisa lebih lengkap lagi, gejalanya tuh seperti apa sih kalau PTSD ini dok? Ya, bagus sekali Put pertanyaannya. Jadi gejala PTSD ini sendiri itu yang pertama adalah dia adanya gangguan terhadap pikirannya ya. Pikirannya kenapa? Ada gangguan pikiran dan emosi yang negatif terus-menerus ya. Jadi yang pertama gangguannya atau emosinya dia merasa sendiri ya. Kemudian berpikiran
saya tidak bisa ditinggal dengan orang lain ya. Jadi begitu tergantungnya sama orang lain. Kemudian gejalanya apalagi? Tidak bisa tidur, insomnia ya, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, itu juga Put ya. Kemudian yang paling terlihat itu adalah mereka yang pada saat ditanyakan kejadian traumanya, nah itu sampai berbekas atau sampai terbawa ke dalam mimpi buruk Put gitu. Nah itu yang sangat jelas sekali, gejala yang sangat jelas sekali. Nah dari mimpi buruk itu ya akhirnya mengganggu mental penderita ini kan itu sendiri ya Put ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu Put gangguannya. Nah tadi kan dokter menyebutkan ya Dok ya ada beberapa profesi nih yang bisa kena PTSD. Nah biasanya kalau tadi kayak tentara, polisi, apalagi tadi ada kejadian bom tadi ya Dok ya, itu seperti apa sih Dok yang akan dihadapi gitu? Si prosesnya itu pas mengalami PTSD Dok? Pertama begitu mendengar kejadian itu secara tidak langsung dia akan teringat lagi ya, merecall lagi pikiran bawah sadarnya bahwa saya pernah mengalami itu, hingga ada pikiran atau emosi saya takut, betul? Jadi kita harus membedakan takut dengan cemas ya Put ya. Yang namanya takut itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Jadi contohnya takut gempa lagi karena saya sudah pernah merasakan gempa kemarin-kemarin, bahkan di Cianjur kita ikut bersedih bisa berulang kan ya gitu pada saat itu ya, inilah ya. Kemudian sedangkan cemas adalah sesuatu yang belum pernah terjadi Put gitu ya. Contohnya saya tidak mau berangkat ke Jakarta, takut meninggal di jalan misalnya gitu ya. Nah itu adalah kecemasan karena itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah itu jadi ada rasa takut, kemudian ada rasa marah tiba-tiba. Ya kenapa nih harus saya? Kenapa terjadi lagi pada saya? Kan gitu. Jadi gejala-gejala yang paling ini adalah ada perubahan perilaku dan emosi seseorang yang lebih terlihat, dampak yang pertama kali muncul dari jika ada trauma atau kejadian terjadi gitu Put. Nah Dok, tadi juga kan ada relawan ya Dok ya. Kadang ketika ada relawan yang datang ke lokasi bencana, mungkin belum ada bekal pengetahuan akan menjaga kesehatan mentalnya juga nih. Jangan sampai pas relawan datang, malah dia juga ikut merasakan jadi PTSD nih Dok dampaknya. Jadi terbawa ya. Nah itu harus dibekali apa sih Dok biasanya kalau misalnya relawan yang mau datang ke lokasi bencana? Iya betul, bagus sekali pertanyaan Put. Jadi memang pada saat kita akan mengirimkan suatu relawan atau mengirimkan bala bantuan ke suatu tempat musibah atau bencana, yang pertama kita harus kuatkan bahwa mindset kita dirubah bahwa apapun yang terjadi ini ada atas kehendak Tuhan. Betul? Kita akan menghadapi apapun di hadapan kita yang sudah terjadi karena sutradaranya adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kuatkan bahwa nanti apapun yang dilihat, didengar dan dirasakan cukup hanya dilihat, didengar, dirasakan tanpa masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi harus diyakinkan gitu ya. Boleh tanpa masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian ketiga, yakinkan niat kita untuk mencari kebermanfaatan yang sangat dan keberkahan. Itu aja jadi gitu. Jadi membantu apapun pokoknya niatkan karena Tuhan, niatkan untuk keberkahan gitu. Keempat, tetap positif, berprasangka baik bahwa saya kuat, maka akan memberikan kekuatan di daerah sekitarnya, kan gitu ya. Saya pernah cerita bahwa kalau kita ingin kuat, ingin hebat, ingin berani, kita harus jadi orang yang hebat dulu, orang yang berani dulu untuk memberi kekuatan kepada orang-orang sekitar gitu. Jadi pondasinya kita harus kuatkan dulu dengan hal-hal yang baik dan positif tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, harus bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia. Kayaknya susah banget ya Dok ya. Jadi melihat apapun, memang tetap diri kita harus bahagia gitu kan, bahwa bahagia orang lain diberi ujian gitu, kita tidak gitu kan. Bahagia kita dikirim untuk menjadi balai relawan atau dikirim untuk meliput berita misalnya, bahagia karena Tuhan menunjuk kita gitu. Itu yang harus kita ini kan. Dari kuncinya semua adalah bahagia ya. Iya betul Dok. Nah gitu. Kalau tadi Dok udah dijelasin ya Dok ya pengertiannya dan penjelasannya dan faktor resikonya tuh apa aja nih buat orang-orang. Tapi emang bisa sembuh nggak sih Dok kalau si PTSD ini? Ya. PTSD ini jika rutin kita lakukan dengan teknik yang efektif, betul-betul efektif dan alamiah, ilmiah, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa gitu.
Jadi dengan seperti itu lama-lama hilang, lama-lama feel-nya juga terhadap kejadian itu juga lepas, dan akhirnya dia menerima kejadian itu dan yakin bangkit dari kejadian itu. Ya, itu yang pasti yang jadinya menjadi perubahan, dia bangkit dan tidak putus asa lagi ya, bangkit dan menjalani hidup lebih baik lagi. Dan berarti memang dari dalam diri kita sendiri juga harus percaya Dok ya, kalau misalnya kita tuh bisa sembuh gitu, jangan terus-menerus terkukung dalam energi negatif gitu-gitu nggak sih Dok? Betul, betul sekali. Karena orang hebat itu orang yang bisa melawan bala tentara yang ada di diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita kuat, kita mampu, itu akan mengubah hormon-hormon di seluruh tubuh. Pada saat kita berpikiran positif, ada hormon dopamin. Pada saat kita mencintai dan bahagia, ada hormon oksitosin yang keluar. Betul nggak? Pada saat kita mempunyai cita-cita dan asa, itu ada hormon serotonin yang keluar dari tubuh kita. Jadi otomatis tubuh kita siaga, memiliki pandangan-pandangan ke depan, memiliki cita-cita dan harapan ke depan, itu karena selalu berpikiran positif dan emosinya kita rubah. Jadi yang bahagia tadi ya, bahagia dan penuh cinta gitu, Put. Oke, ini menarik banget ya Tribuners informasinya. Apalagi kemarin cukup marak ya Dok ya, kasus bullying di sekolah terhadap anak-anak, dan membuat khawatir nih di masa depan nanti tumbuh kembangnya bakalan seperti apa. Betul. Dan mungkin para orang tua juga harus tahu nih informasi akan adanya kesehatan mental, ada namanya PTSD ya Dok ya. Nah Dok, ini tadi juga dijelaskan nih kalau trauma dari PTSD ini bisa disembuhkan lewat EFT. Oke, ya. Nah, boleh tahu nih EFT ini apa nih Dok? Ya, sebelumnya segini, dampak kita kembali lagi ya ke dampak PTSD tadi ya, bahwa dampak PTSD ini akan terlihat biasanya setelah 1 bulan lebih sebenarnya. Nah, sebelum keluhan-keluhan atau gejala PTSD ini muncul, nah kita harus mempunyai teknik agar tidak sampai pergi ke dokter, betul ya, apalagi di daerah sana misalnya gitu ya, harus menjadi gangguan mental yang menyeluruh, yang semarak, akhirnya harus ke dokter itu sendiri. Nah, ini caranya ya tadi dengan melakukan EFT tadi. Jadi sebelum sampai terjadi, kita lakukan EFT gitu ya. Nah, tadi apa Put? EFT itu sendiri? Iya. Apa sih ya? Iya, gitu. Apa nih? Baru dengar soalnya nih. Ya, betul. EFT itu adalah atau singkatan dari Emotional Freedom Technique. Ya, apa sih Emotional Freedom Technique? Yaitu sebuah alat atau tools teknik untuk pelepasan ya emosi psikis dan fisik. Ya, contohnya pada kejadian itu pasti ada emosi psikis, betul? Rasa sedih, rasa marah juga, rasa kecewa juga pasti ada ya gitu. Dan ada melepaskan emosi fisik. Emosi fisik apa? Rasa nyeri di tubuh, betul? Rasa luka-luka di tubuh, betul? Semua itu. Nah, ini adalah salah satu toolsnya, ya. Nah, EFT ini ditemukan Putih oleh Dr. Gary Gage, ya, di tahun 1990, ya. Ya, dia diciptakan oleh Gary Gage. Kemudian, nah ini yang paling menjadi puncaknya itu Put. Jadi setelah dia temukan dan ciptakan EFT ini, yaitu dengan menapping titik-titik akupuntur di tubuhnya, ada 7 titik utama di tubuhnya, maka puncaknya itu dia menolong orang-orang, dia menolong relawan Vietnam gitu, perang Vietnam ya, di Vietnam Administration itu. Kemudian hampir 20 bahkan puluhan orang mengidap PTSD itu. Ya, dan itu mengalami sudah berpuluhan tahun. Nah, si Dr. Gary Gage ini kemudian datang ke bagian lembaga itu, kemudian dia melakukan terapi massal. Alhamdulillah, qadarullah ya, sama Allah diizinkan, setelah diterapi selama 6 kali, ya, semua terlepas dari depresi akibat PTSD tadi. Nah, jadi dia menemukannya itu, puncaknya itu. Jadi mengapa kita mengambil materi ini, jadi atau topik ini, karena memang sangat berhubungan dengan penemunya itu, ya, dengan PTSD itu. Nah, itu kurang lebih Put. Jadi EFT adalah sebagai tadi ya, teknik pelepasan emosi fisik dan psikis itu sendiri, gitu. Nah, ini cukup menarik nih Dok. Kok bisa gitu dari teknik tersebut bisa sembuh gitu, stresnya jadi hilang. Itu
metodenya seperti apa sih, Dok, Metode ya? seperti apa? Ya, yang pasti metodenya adalah kita dengan metode menekan atau men-tapping titik-titik akupuntur ya. Jadi di sini nanti kita perkenalkan kepada sahabat-sahabat semua, kepada teman-teman semua bahwa ada titik EFT ada 7, di mana titik-titik EFT ini jika dirangsang di tapping gini ya, semua minimal 8 sampai 12 ketukan setiap titik itu, dia akan memiliki efek rangsangan pada tubuh. Yang pertama, titik rangsangan jika dirangsang terus akan membuat tubuh kita lebih rileks dan santai ya. Kemudian kedua, dia akan meningkatkan mikrosirkulasi distal dan proksimal. Jadi pembuluh darah kecil-kecil di bagian atas dan bagian bawah ya, ujung-ujung juga gitu. Kemudian tadi ketiganya dapat meningkatkan mikrosirkulasi darah ke otak. Ya kan orang-orang stres, orang-orang yang ini kortisolnya tinggi tuh, hormon kortisolnya, neurotransmitter di otak berupa kortisol itu tinggi, dengan sering menapping akan melancarkan mikrosirkulasi darah ke otak. Kemudian apa lagi? Ternyata dengan terus di tapping seperti ini terus seperti itu, nanti kita sama-sama ya, itu akan meningkatkan hormon endorfin. Ya, seperti kita tahu teman-teman sahabat semua bahwa endorfin itu adalah kerjanya ya Put ya 200 kali lebih hebat daripada morfin. Bedanya apa nih, Dok, endorfin sama Morfin? morfin? Morfin itu adalah sebagai obat atau hormon sebagai painkiller ya. Oh iya. Nah, gitu. Ternyata kita sendiri Bisa ya. punya sendiri jika sering dilakukan tapping itu gitu, terutama di titik tertentu ya. Jadi dengan memiliki endorfin, otomatis hormon kortisol di dalam otak menurun, tubuh lebih rileks, betul, lebih tenang, betul, dan lebih nyaman tubuhnya gitu. Nah, kemudian dan efek yang lagi, efek rangsangan tadi, dia akan menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, karena berhubungan ya orang yang stres tinggi itu akan meningkatkan tekanan darah tinggi, maka dengan sering tapping ini secara evidence based ditemukan bahwa bisa menurunkan tekanan darah tinggi dengan EFT itu sendiri gitu Put. Oke, biasanya kan kalau yang stres gitu suka kayak tegang gitu ya, Dok ya. Betul ya. Jadi mungkin di wajah-wajahnya jadi kayaknya marah atau kelihatan, Dok, kalau misalnya yang ada kenapa-kenapa nih, kita suka ngelihat dari raut wajahnya pasti kayak dia nggak kenapa-kenapa nih, pasti ada sesuatu. Mungkin ini ya, Dok ya, bisa terlihat juga. Betul. Gejala-gejalanya orang-orang yang misalnya stres berlebihan itu aura mukanya udah berubah ya, gitu, raut muka, ketegangan. Karena kenapa? Karena tekanan darah tinggi, otot-otot di daerah leher, bahu, tangan kan kaku ya, gitu. Makanya salah satu tadi kan membuat tubuh kita lebih rileks ya. Jadi otot-otot yang spastis yang kaku itu jadi rileks. Jadi ke mukanya juga ikut rileks kan, gitu kan. Semuanya ya. Gitu Put. Nah, boleh tahu nggak nih, Dok? Kita coba praktekin nih apa aja sih buat bagian titik-titik yang harus dirangsang supaya stresnya jadi nggak terlalu tinggi gitu. Ayo kita sama-sama ya. Jadi yang pertama kita lakukan mengukur skala intensitasnya. Nah, skala intensitas orang ini dari 0 sampai 10 itu berapa? Ya, karena kalau intensitas 10 itu artinya ekstrim. Betul? Nah, ekstrim itu betul-betul setiap kejadian itu kita mengingat lagi, setiap kejadian itu mengingat lagi, apalagi misalnya di daerah Cianjur, maaf, setiap ini ada lagi getaran kan gitu, itu kan terus membawa, bukannya turun kan, ya si stres itu malah menambah. Nah, yang pertama tentukan intensitasnya, jadi anggap intensitasnya 10, oke? Sekarang misalnya putih 10 nih intensitasnya, oke. Setelah ditemukan intensitasnya 10, yang kedua lakukan setup. Setup itu adalah penyerahan diri kepada pemilik dari alam ini. Ya, penyerahan diri terhadap pemilik dari tubuh kita. Ya, kedua ada apa adanya, lakukan setup. Setup bisa di sini, titiknya kanan kiri. Ini disebut titik karate chop ya di sini. Ini titik akupuntur ya. Oh, ini. Nih ya Put ya, di sini di tapping gini bisa. Nah, makanya disebut karate chop kan. Oh iya, biasanya suka langsung belah tuh. Langsung belah ya. Itu titiknya persis. Okay. Karena di sini ada titik 3 energizer ya. Energizer kan kekuatannya luar biasa ya, sama titik small intestine di sini juga. Di sini juga titik energizer, di sini ada gitu. Jadi sini tapping. Sambil tapping gini ucapkan kata-kata setup ya. Sama banyaknya 3 kali ucapkannya. Walaupun saya trauma akibat akibat
bencana alam yang yang saya rasakan, saya rasakan, gempa ini, saya pasrah, saya ikhlas, apapun yang terjadi, semua atas kehendak Tuhan. Oke, itu lakukan sampai 3 kali. Lagi, walaupun saya trauma akibat bencana gempa ini, saya ikhlas, saya pasrah, apapun yang terjadi, semua kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi 3 kali. Walaupun saya trauma dari bencana gempa ini, saya pasrah, saya ikhlas, semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Oke, sekarang itu kan 1, 2, yang ketiganya kita tapping titik EFT dari sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, sini, dan sini. Ini semua sampaikan perasaan emosi kita, lepaskan. Ya, yuk kita sama-sama. Saya trauma, saya sedih, karena gempa ini, saya kehilangan orang-orang tercinta, harta benda saya hilang, rasa ini tidak hilang, dan rasa sakit ini terus terasa. Ya, pindah lagi. Saya trauma akibat bencana ini, orang-orang hilang di sekitar saya, harta benda saya, bahkan alam ini seolah-olah ingin menelan saya. Oke, tapping lagi, buah mata. Oke, sama kata-katanya. Saya trauma akibat bencana ini. Saya pasrah, saya kehilangan orang-orang tercinta. Di sekitar saya harta benda saya hilang. Saya stres. Pindah sini. Saya trauma, saya stres akibat bencana ini. Bencana alam ini, orang sekitar saya hilang, harta benda saya hilang, dan saya stres. Pindah. Saya trauma terhadap bencana ini. Saya trauma terhadap kejadian ini. Orang-orang sekitar saya hilang, harta benda saya hilang, dan saya stres. Oke, udah ada. Saya trauma dengan bencana gempa ini, keluarga saya hilang, harta benda saya hilang, dan saya stres. Oke, pindah sini. Saya trauma akibat bencana gempa ini, keluarga saya hilang, harta benda saya hilang, dan saya stres. Oke, sekarang kita kembali lagi ke titik ini. Nah, ini proses penerimaan. Kita terima kejadian ini. Ya, yuk, tapi saya terima. Saya ikhlas. Apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Saya terima. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah makhluk Tuhan. Apapun yang terjadi adalah kiriman Tuhan. Pindah. Ya, saya terima kejadian ini. Saya pasrah kejadian ini. Dan saya masih butuh Tuhan untuk saya. Oke, lagi. Saya terima kejadian ini, saya pasrah. Oke, dan saya terima semuanya. Oke, saya terima kejadian ini. Saya pasrah kejadian ini. Ini semua terjadi atas kehendak Tuhan. Pada saat versi manusia mencintai seseorang adalah dengan memberi, maka versi Tuhan, versi Allah mencintai umatnya adalah dengan memberi musibah. Dan saya terima itu. Oke, lagi. Artinya pada saat diberi ujian dengan musibah, itu artinya Tuhan mencintai kita. Dan artinya Allah memberi kasih sayangnya kepada kita. Oke, sekarang putaran. Nah, yang putaran ketiga, ini semua hal-hal yang positif. Ya, yang baik. Ya. Yuk, mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Saya siap bangkit, saya siap kuat terhadap apapun yang terjadi. Pindah, mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Saya bisa, saya bangkit, saya mampu menjadi manusia baru. Pindah, mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Saya siap, bangkit, bangun dari kejadian ini dan melepaskan pikiran, emosi negatif tentang kejadian ini menjadi positif. Mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Saya siap menjadi manusia baru untuk bangkit, bangun, dan menjadi manusia baru. Mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Saya siap melepaskan apapun yang pernah saya lihat, apapun saya dengar, apapun yang saya rasakan, lepas, hilang,
emosinya dari tubuh saya. emosinya dari tubuh saya. Mulai hari ini, Mulai detik hari ini, ini, sekarang dan detik ini, seterusnya, sekarang dan saya seterusnya. bisa, saya mampu, saya kuat kuat menjadi manusia menjadi baru manusia dan baru, melepaskan semuanya dan melepaskan semuanya dengan ikhlas. dengan ikhlas. Dan mulai hari ini, Mulai hari detik ini, ini, detik dan ini, seterusnya, dan seterusnya, saya siap menjadi manusia saya siap baru, menjadi manusia baru, kuat, kuat, melepaskan semuanya, semuanya, dan menjadi orang menjadi yang orang bahagia. bahagia. Oke, tarik nafas. Rasakan oksigen yang masuk ke dalam tubuh Putri, itulah energi positif yang luar biasa. Kemudian buang perlahan-lahan dari mulut dan bayangkan rasa itu, feel itu, emosi negatif itu dibuang perlahan-lahan dari mulut Putri. Oke, lagi bisa kita ulang lagi, tarik nafas. Rasakan oksigen, energi positif yang luar biasa dari Tuhan. Rasakan juga kebaikannya dan sekarang hembuskan semua emosi negatifnya, bayangkan lepas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, buang perlahan-lahan dari mulut dan lepaskan dan feel-nya hilang, bahkan rilis sampai nol. Oke, jika sudah, buka matanya dan minum airnya. Ya, bismillah. Oke, sudah minum, dites, pejamkan mata, Putri lakukan self-talk. Self-talk, tanya ke dalam diri Putri tadi, tanya kepada teman-teman semua, hati nurani kita tidak pernah bohong. Tanyakan setelah tadi lakukan EFT, setelah lakukan tapping, feel tadi yang 10, sekarang rasanya seperti apa? Atau nilainya berapa? Berapa sekarang, Put? 6. Oke. Nah, kalau memang ternyata masih 6, kita lakukan terus sampai 0. Sampai 0. Oh, oke. Ya, itu lakukan terus. Nah, tekniknya itu yang tadi. Oh, Gitu, oke. Put, ya. Wah, luar Bagaimana biasa Put ya. rasanya? Agak hampang, apa sih gampang? Agak ringan gitu. Agak ringan. Iya. Orang Sunda itu Iya, orang hampang Sunda, ya. ya. Tadi kayaknya pas datang ke sini karena buru-buru, jadi kayak buru-buru banget dong. Sekarang Alhamdulillah ya. Ya, jadi alhamdulillah kita terasa ya. Jadi EFT ini terbukti dan efektif secara evidence based dan memang ditemukan oleh orang-orang yang memperdalami akupuntur luar biasa. Efeknya luar biasa tadi ya Put ya, jadi lebih rileks karena tadi ya hormon-hormon tadi diturunkan, hormon stresnya, terus dibayangkan gambaran-gambaran yang buat kita stres, terus di tapping lama-lama kita rilis, lepas dan menerima kejadiannya. Dan intinya siap menjadi manusia baru, siap semangat dan siap melangkah yang baru. Oke. Ya, gitu Put. Dokter, ini juga berarti bisa dilakukan berulang kali ya Dok ya? Atau Betul, gimana? try it for everything. Jadi EFT bisa dilakukan apa saja ya gitu. Pada sama Putri mau sidang nih gitu ya, misalnya ya mau sidang ada trauma masa lalu nih, masa kecil lagi naik ke panggung di apa? Diledekin misalnya, atau lagi kita presentasi dulu sama guru-guru kita pernah diturunkan misalnya kata-kata kita atau apa yang membuat kita down gitu, itu bisa. Jadi ini dilakukan untuk trauma-trauma di masa kecil maupun sekarang, itu bisa dilakukan EFT ini. Simple, jadi kita nggak usah jauh-jauh nunggu kejadian atau menunggu gangguan ini semakin fatal, gangguan ini semakin berat. Kita bisa melakukan kapanpun dimanapun tanpa alat, kita hanya menapping saja ya, karena terbukti titik akupuntur ini tadi, titik EFT tadi itu dapat dapat merangsang titik-titik tadi sehingga ada efek yang secara ilmiah dan efektif gitu Put. Oke, ini menarik sekali nih, karena masih kayak jadi bercahaya nih ngeliat. Dokter, ini tapi ada efek sampingnya nggak sih kalau misalnya kita melakukan sendiri nih? Terus ada efek sampingnya nggak sih kalau dilakukan sendiri atau didampingi sama dokter gitu? Oh ya, sebenarnya alhamdulillah selama ini tidak ada efek samping ya, selama yang dimasukkan ini beda dengan hipnosis kan ya. Kemarin juga ada beberapa penelitian dari beberapa fakultas mengatakan bahwa apa bedanya dengan hipnosis gitu kan. Kalau hipnosis kita betul-betul harus relax dan trance, kondisinya tidur baru kita kasih sugesti. Kalau ini tanpa trance, jadi kita bisa melakukan apapun, yang penting tune in, fokus pada diri gitu kan. Kemudian kedua, tidak ada efek samping, semakin banyak kita menapping maka energi di tubuh, betul, hormon di tubuh semakin seimbang, betul. Dan otomatis semua titik akupuntur ini berhubungan dengan organ-organ di dalamnya. Misalnya tadi tapping di sini itu menuju ke bladder itu kandung kemih, jadi biasanya orang yang PSTD itu sering mengompol atau beseran gitu ya, cuma sedikit pengen ke belakang. Nah itu sering tapping sini otomatis mempengaruhi bladder semakin kuat.
ya ngompornya berkurang, lama-lama hilang kan gitu. Kemudian di tapping di mana lagi, di sini misalnya ini titik SI sama GB. SI small intestine, biasa orang stres kan pengennya buang air besar bolak balik ke belakang, betul. Dan di tapping ini jadi nggak bolak balik dong, betul, lebih tenang. Usus kecilnya agak kesini sedikit, ada gallbladder. Itu gallbladder adalah kantong empedu ya, jadi otomatis biasanya yang stuck dengan kondisinya empedunya nggak lancar karena lemaknya tersimpan semua di situ kan ya. Nah, dengan sering di tapping di daerah sini, agak maju sedikit SI, ini ke belakang adalah gallbladder, itu akan memperlancar atau membersihkan gallbladder itu kan, kandung empedu. Kemudian di sini, nah di bawah ini persis di bawah pupil kita nih, ada pupil kan hitam persis, ini tegak lurus, di sini ada titik ST. ST itu apa? ST itu adalah stomach. Stomach itu adalah lambung. Nah, jadi kalau misalnya aduh sering mah perih gitu, nanti sedikit di sini aja di tappingnya gitu. Itu akan mempengaruhi ke lambung gitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah dengan titik-titik ini tidak ada efek sampingnya karena tidak menggunakan alat, betul? Ya, jadi bedanya didampingi atau tidak, mungkin kalau didampingi kita lebih rileks ya karena dibantu oleh terapis atau siapapun itu. Tapi kalau sendiri pun juga itu lebih ini, yang penting kita tune in dan fokus kepada diri kita. Ya. Yakin perubahan terjadi karena diri kita yang melakukannya, gitu Pot. Nah, kalau yang biasanya datang ke tempat praktek dokter nih, biasanya kebanyakan yang banyak trauma tuh gara-gara apa sih, Dok? Ya, bagus sekali Put pertanyaannya. Itu yang paling banyak adalah yang perundungan, ya, anak-anak yang bullying ya, gitu. Kalau yang trauma kan biasanya kita berangkatnya bersama dengan tim ke sana kan. Seperti kasus dulu di Jogja tuh tahun 2000 berapa tuh, 2010 ya kalau nggak salah ya gitu. Kita berangkat semua ke sana, lakukan hipnosis, lakukan IPFT berbareng-bareng kan di sana. Tapi kalau di klinik biasanya perundungan, kemudian pelecehan seksual, ya, trauma dengan pelecehan seksualnya, kemudian trauma akibat pekerjaan, ya gitu saya bilang kemarin ada tentara, ada intel yang sering melihat kejadian itu, akhirnya trauma ya seperti itu. Nah itu paling banyak itu 3 kasus. Dan KDRT. KDRT banyak ya gitu. KDRT sama apa sih? Itu KDRT. Tuh, KDRT, kemudian bullying, kemudian pelecehan seksual, sama tadi apa? Trauma akibat dikirim tadi sebagai relawan ya gitu. Kalau yang tadi Dok, perundungan memang tiba-tiba kayak datanya meningkat. Apa gimana sih Dok sebelumnya? Ya, betul. Kalau perundungan memang kan kita beralih nih kemarin, begitu kita masuk pandemi, betul? 2020 itu kan kita semua online ya. Dan semua adalah PJJ kan gitu ya, seperti itu. Nah, begitu kita semua bersamaan secara offline, nah bertemu langsung dengan orang-orang yang belum kita kenal secara langsung, betul? Nah itu mulai dari sekolah-sekolah, dari seniornya, dari adik kelasnya gitu ya, atau di asrama biasanya gitu seperti itu. Nah itu meningkat setelah kita udah masuk sekolah, itu meningkat gitu, seperti itu. Kalau misalnya kalau pelecehan seksual sih enggak sebanyak itu ya, bullying ya gitu, itu hanya beberapa lah, itu lebih ke anak-anak remaja usia udah kuliah banyak ya, di atas 18 tahunan ya gitu, pelecehan seksual. Dan biasanya Dok kalau yang kayak pelecehan seksual seperti itu mereka memang punya kesadaran untuk datang berobat atau memang didampingi juga Dok? Nah banyaknya didampingi dulu orang tua gitu kan, didampingi orang tua kan anaknya juga stres berat gitu, baru ketemu aja udah nangis, malah kadang orang tuanya malah tidak tahu kadang ya, karena anaknya nggak mau cerita ya, jadi orang tuanya datang ke kami bahwa anak saya ini nangis terus gitu, setiap saya ceritakan ada apa nangis sampai sekarang nggak mau cerita gitu. Jadi kadang anak-anak juga nggak jujur sama orang tuanya, mungkin takut ya. Begitu ngobrol baru ada terjadi itu kan, dan dia bilang, Dok jangan bilang sama mami papi ya, katanya gitu kan. Udah sumpah kami bahwa kita nggak bilang kan gitu ya. Udah, jadi kalau orang tanya ya saya sampaikan yang sewajarnya aja gitu. Asal anaknya mau berubah, kita lakukan EFT gitu. Berarti memang pentingnya edukasi soal kesehatan mental itu harus makin meningkat ya Dok ya. Betul sekali, sedini mungkin ya, gitu. Sedini mungkin gitu ya. Jadi itu mempengaruhi sekali, apalagi pola didik anak itu kan mempengaruhi modelnya ya, role modelnya siapa, orang-orang sekitarnya, apakah betul orang tuanya, apakah neneknya kan gitu ya. Kadang orang-orang yang sibuk profesional dan pekerja, dia menitipkan ke nenek gitu ya, kemudian dijemput seperti itu, atau ke tantenya, atau mungkin di rumah dengan pembantu dan pengasuhnya. Nah itu kan role model sekali. Nah tetap pada saat kita memang orang-orang yang sibuk, pada saat ke rumah
sempatkan waktu ya Put ya, Iya. bertanya pada anak-anaknya 1 jam gitu ya, ngobrol bersama, makan bersama paling tidak ya, makan Iya. siang atau makan malam bersama gitu, tanya aktivitasnya itu perlu Hmm. gitu. Dan usahakan pada saat makan yang gawe-gawe gadget-gadget hilang Oh, ya iya. dari meja Bener. ya, bukannya masing-masing makan ini Iya. suka miris ya Iya, kalau betul. misalnya di mall-mall ya, aduh jadi ini makan-makan ininya kemana Iya, gitu kan. bener. Ya itu makanya harus ini dari sedini mungkin, itu penting sekali Put. Nah, oke nih Tribuners, ternyata nggak kerasa kita udah ngobrol lebih dari 30 menit sama Dokter Yana. Masya Ini Allah, pembahasannya alhamdulillah. menarik banget nih. Nah, buat Tribuners yang tadi sempat ketinggalan dan ingin mencobain nih prakteknya PTSD tadi ya, yang udah dipraktekin sama Dokter Yana, boleh juga nih nonton siaran ulangnya di YouTube dan Facebooknya Tribun Jabar. Dan boleh nih Dokter Yana kasih closing statement nih, karena waktunya udah mepet, soal trauma yang diatasi dengan EFT. Ya, apa ya, closing statement-nya mungkin yang pertama adalah apapun yang terjadi, kita rubah pikiran kita bahwa ini adalah skenarionya Tuhan, ini adalah cerita dari Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah saudaranya Tuhan, tetaplah saudaranya Allah, kita jalani, kita penuh cinta, kita sabar, ikhlas, tawakal, dan tetap jalani dengan pikiran positif bahwa ini adalah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah kepada kita terhadap kejadian ini. Itu aja mungkinnya, jadi kita rubah sudut pandang dari kejadian ini. Dan lakukan EFT terus dimanapun untuk melepaskan melepaskan gangguan emosi fisik dan psikis itu sendiri. Itu aja Put ya. Oke, Dokter Ana, terima kasih nih waktunya udah mau ngobrol lagi nih sama Tribun News, berbagi informasi ya Dok ya. Alhamdulillah. Semoga Sama-sama. sehat terus, terima kasih. Doa sama untuk Putri dan semua kru dan Tribun Jabar semua. Oke, demikian Tribuners dari program Tribun Health hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya Putri Puspita bersama kru yang bekerja hari ini pamit undur diri, sampai bertemu lagi di program selanjutnya.